Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita membahas musodif bagian kelima, mengenal kembali Al-Quran dan Rasul. Bukan ikannya. Pengenalan kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul di sini dititik beratkan kepada segi sejarahnya. Beberapa bagian dari segi sejarahnya, sejarah yang perlu kita perhatikan kembali antara lain. Jadi pertama kita ingat garis besarnya. A. Masa tanjil Al-Quran. Jadi tanjil Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Kemudian dari mana kita tahu tanggal 17 Ramadan? Dijelaskan dalam ayat Al-Anfal 41. Gitu apanya. Jadi kita tahu garis-garis besarnya. A. Masa tanjil Al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu ajaran ilmu Allah yang ditanjilkan kepada nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan merupakan sumber dasar hidup dan kehidupan umat manusia, dalam hal ini umat Islam. Selanjutnya disebut sebagai sumber hidup Islam yang pertama dan prinsipil. Ditanjilkan Allah pada malam Senin tanggal 17 Ramadan, diawali di Gua Hiro sewaktu Muhammad bin Abdullah tahanus di sana, yakni di saat pelaksanaan saum Ramadan yang diwarisinya dari Nabi Ibrahim. Mengenai tanjilnya Al-Quran pertama kali kepada beliau dan menjadikan sebutan Muhammad Rasulullah, di dalam Al-Quran itu sendiri kita dapatkan penjelasan, yaitu Quran surat Al-Anfal 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumat taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Apabila kalian beriman kepada ajaran ilmu Allah, yaitu Al-Quran, yang kami tanjilkan kepada hamba kami tepat saatnya, yaitu terpisahnya dua bentuk kehidupan, yakni seperti saat kejadian bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar. Sebab Allah telah meletakkan segala sesuatu itu di atas rancangan pastinya. Tanggal kejadian perang Badar adalah tanggal 17 Ramadan, dan seperti tanggal itu pula ditanjilkannya Al-Quran. Kedua, Quran surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan ditanjilkannya Al-Quran yang berisikan bimbingan dan pedoman hidup dan kehidupan bagi seluruh manusia. Wujud wahyu pertama yang diterima Nabi di tempat itu, Gua Hiro, adalah 5 ayat pertama yang terdapat di dalam surat Al-Alaq 1-5. Kemudian penulisan dan penyusunan Al-Quran. Penulisan itu ada zaman Rasul, kemudian penulisan kedua pada zaman Abu Bakar, penulisan ketiga di zaman Khalifah Utsman disebut Mushaf Utsmani, sampai sekarang ini adalah kitab yang ada sekarang kita adalah Mushaf Utsmani. Penulisan dan penyusunan Al-Quran satu pada zaman Rasulullah. Pada dasarnya, semenjak Rasulullah masih ada pun, Al-Quran sudah mulai ditulis sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Terhadap para penulis wahyu yang ditugaskan khusus untuk itu, tercatat dalam sejarah para penulis wahyu di masa itu sebanyak 4 orang yang mendapat tugas langsung dari Rasulullah, seperti penjelasan sebuah hadis riwayat Bukhari. Jami'ul Qur'an ala ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum min Ansar, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, wa Zaidun bin Sabit, wa Abu Zaid qila li Anas bin Abu Zaid qala ahadun amumi. Yang menulis dan mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah 4 orang, semuanya dari sahabat Ansar, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Harisah, dan Abu Zaid. Kemudian Anas ditanya, siapakah Abu Zaid itu? Ia menjawab, dia adalah seorang sahabat yang sudah terkenal, yang sudah dikenal di golongan Ansar. Kemudian penulisan kedua di zaman Abu Bakar. Latar belakang nulis zamannya Abu Bakar karena
permintaan usulan dari Umar bin Khattab di saat yang hafal Quran itu gugur 70 orang, maka khawatir Quran itu hilang, lenyap karena penghafal Qurannya sudah gugur, maka Abu Bakar diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk menulis Quran secara lengkap satu suhuf. Walaupun pada zaman Nabi Muhammad sendiri Al-Quran seluruhnya sudah terkumpul, namun belum merupakan satu suhuf. Sebab sebagaimana yang kita baca sekarang ini, jadi ditulis tapi belum jadi satu suhuf. Sebab di masa Nabi penulisan Al-Quran masih sederhana, tertulis di atas benda-benda yang ada, baik di pelepah kurma, kulit-kulit kambing, batu-batu tipis, dan lain-lain sebagainya. Penggunaan kertas masih sangat jarang, walaupun di tempat lain sudah mulai digunakan. Di samping itu, kaum muslimin belum begitu mementingkan Al-Quran sebagai satu suhuf, sebab rata-rata mereka menghafal Al-Quran dengan baik. Dan kalaupun ada yang mau mempelajari Al-Quran, maka dia datang kepada orang yang telah hafal, kemudian dia sendiri menghafalnya. Akan tetapi, di saat meninggalnya Rasulullah, tidak lama kemudian Abu Bakar diangkat sebagai khalifah ke-1, maka muncullah kaum murtad yang dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzdzab yang mendakwakan diri sebagai nabi dan menyebarkan berbagai macam fitnahan yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan umat Islam di masa mendatang. Sebanyak 4.000 tentara kaum muslimin dikirim oleh Abu Bakar ke Yamamah, tempat yang digunakan pemberontakan Musailimah dan pendukung-pendukungnya Banu Hanifah. Dalam pertempuran inilah sebanyak 700 kaum muslimin mati syahid, dan kurang lebih dari antaranya adalah hufadzul Quran, orang yang hafal Quran 70 orang. Atas dasar inilah timbulnya desakan dari Umar bin Khattab untuk segera mengumpulkan kembali Quran dalam satu susunan yang terperinci yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menyelesaikan percekcokan bila mana terjadi perselisihan paham. Tugas penulisan dan penyusunan kembali wahyu itu dibebankan kepada Zaid bin Thabit yang memang penulis wahyu semenjak Nabi masih ada. Ditulis dan disusunlah Al-Quran secara lengkap di atas kertas, sehingga terjelmalah satu suhuf walaupun belum terbagi ke dalam juz-juz seperti sekarang. Sandaran penulisan itu adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang disusun ditulisnya di masa Nabi Muhammad masih ada. Sepeninggal Abu Bakar, maka suhuf itu berada pada tangan Khalifah Umar. Kemudian, sebelum beliau wafat, suhuf itu diserahkan kepada putrinya dan juga merupakan istri Rasulullah, yaitu Hafsah. Dari berbagai penjelasan ini, maka tidak ada satu huruf pun yang perlu diragukan mengenai Al-Quran. Semuanya sudah ditulis semenjak awal adanya wahyu, waris mewarisi kepada khalifah-khalifah selanjutnya, sampai yang terakhir tadi berada pada tangan Siti Hafsah. Selain itu, penulisan apapun tidak pernah ada kecuali penulisan Al-Quran, sehingga tidak akan mungkin isi Al-Quran bercampur aduk dengan yang lainnya. Yang ketiga, penulisan pada zaman Utsman, karena beda-beda baca, sehingga diperlukan satu tulisan lengkap, kemudian dibakar seluruh bacaan-bacaan yang berbeda. Penulisan dan pengumpulan kembali Al-Quran di masa Khalifah Utsman menjadi satu suhuf yang disebut Mushaf Utsmani adalah sebagai akibat dari timbulnya berbagai macam qiraat yang satu dengan yang lainnya yang bertentangan, kurang lebih sebanyak 7 macam qiraat cara baca Quran yang ada dan menyebar di kalangan kaum muslimin saat itu. Menurut tempat masing-masing yang jelas berbeda dengan qiraat yang diajarkan Rasul. Perselisihan membaca inilah yang mendorong para sahabat untuk menyarankan kepada Khalifah Utsman agar supaya secepatnya diatasi, sebab dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam ekses negatif yang lebih menjurus kepada kehancuran kesatuan jamaah Islam di masa mendatang. Maka dibentuklah satu tim penyusunan dengan diketuai oleh Zaid bin Thabit. Diambilnyalah mushaf yang ada pada tangan Siti Hafsah dan kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk memperbanyak mushaf, kemudian disebarkan ke berbagai tempat dan wilayah kaum muslimin. Sedangkan Al-Quran yang selama ini mereka gunakan atas perintah Khalifah Utsman harus dimusnahkan. Dengan tindakan ini maka segera berakhirlah perselisihan membaca Al-Quran dan tetap terwujudnya satu bentuk bacaan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, dan musnahlah qiraat sab'ah
dan jangan digunakan lagi. Itu sejarah penulisan. Kemudian yang keempat, isi dan nilai Quran. Al-Quran sebagai satu keterangan ilmiah yang diajarkan Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, berisi pedoman untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat selaras dengan dambaan yang fitri dalam setiap dada manusia. Dilihat dari segi isi, maka rata-rata penjelasan ilmiah Al-Quran itu adalah mujmal, artinya global, sama dengan garis-garis besar penataan sosial budaya dan sistem ekonomi manusia sebagai penopang ke arah terwujudnya satu bentuk kehidupan jannah yang abadi. Quran surat An-Nahl ayat 44 menegaskan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan sungguh kami Allah telah ajarkan kepadamu Muhammad az-zikru, yaitu Al-Quran pembina kehidupan sadar, di mana tugasmu menjelaskan kandungan maknanya kepada manusia tepat sebagaimana yang diajarkan. Dilihat dari segi nilai, maka sudah pasti apa yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah bernilai qat'i, absolut dan mutlak benarnya. Hal itu disebabkan, satu, setiap wahyu Allah adalah tanjil, yakni diajarkan Allah bukan hasil subjektif manusia. B, memenuhi rancangan pastinya mengenai penciptaan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan adanya tuntunan hidup dan kehidupan. C, tidak bersifat kausalitas verban, yakni sedikit pun tidak akan menguntungkan Allah bila mana wahyu tersebut diterima seluruh manusia atau sebaliknya. Berarti adanya wahyu dalam hal ini Al-Quran adalah untuk pembentukan sistem sosial yang mensejahterakan di antara sesama manusia yang keuntungannya dirasakan oleh mereka sendiri. D, tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat, tetapi bahkan mewarnai semua itu. Kemudian 5, bahasa Al-Quran. Khususnya bahasa Al-Quran dan secara umum bahasa seluruh wahyu yang telah ditanjilkan Allah kepada para rasulnya, semuanya menggunakan bahasa Arab, namun tidak terkait dengan etnologi dan geografi. Tidak ada hubungan dengan suku dan tempat. Yang dimaksud dengan bahasa wahyu adalah bahasa khusus yang diciptakan Allah untuk menyampaikan ajaran ilmunya kepada para rasul, dan wujud dari bahasa wahyu tersebut adalah Arab. Berarti mau dinamakan Asma, Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, verbal bahasanya adalah bahasa Arab dan tidak menggunakan bahasa selain bahasa itu. Bahasa itulah yang selalu dipelihara oleh para nabi dan keturunan-keturunannya, orang-orang mukmin, yang oleh Al-Quran dalam berbagai surat dikemukakan dengan sebutan yang berbeda-beda, yaitu lisanan Arabiyan, hukman Arabiyan, bilisani qaumihi, Qur'anan Arabiyan. Sehingga terhadap Nabi Muhammad disebut Qur'anan Arabiyan, dan selanjutnya disimpulkan dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, nyatakan oleh Muhammad bahwasanya ajaran Allah itulah merupakan satu sistem keilmuan yang sama sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Untuk memudahkan pengertian, maka yang disebut dengan bahasa wahyu adalah berkesadaran hidup menurut yang telah diajarkan Allah, baik dalam ucapan, perbuatan, dan ataupun diam. Adapun yang dimaksud dengan bahasa Arab sekarang ini secara objektif termasuk ke dalam bahasa ajam, berdasarkan beberapa keterangan yang kita dapati dari Al-Quran, antara lain Quran surat An-Nahl 103, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyar lisanul ladzi yulhiduna ilahi ajamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami Allah telah menduga akan sikap mereka terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad itu, yaitu sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan kepada Muhammad oleh seorang manusia seperti halnya mereka, padahal bahasa yang mereka tuduhkan itu adalah bahasa ajam, yaitu bahasa luar wahyu, sedangkan Al-Quran ini benar-benar berdialek Arabiyun atau wahyu. Quran surat At-Taubah 97, Al-Arabu asyadu kufra wa nifaqo wa azgaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab adalah sekafir dan munafiknya manusia, ditandai oleh ketidakmauan mereka dan ketidakmampuannya untuk memahami ajaran ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran yang diajarkan Allah kepada Rasulnya. Adapun bahasa Arab yang sekarang berpangkal kepada peninggalan Ad dan Samud, hasil perombakan dialek dari warisan Nabi Saleh dan Nabi Hud yang berpangkal kepada Nabi Nuh, berkesudahan menjadi bahasa Arab Hamir atau Himyar.
Sebagai hasil perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dengan Arab mengakibatkan penaklukan Arab, sehingga lambat laun lebih-lebih penaklukan alam pikiran manusia oleh Al-Quran, sehingga seantero Arab mengambil bahasa wahyu menjadi bahasa mereka. Namun janganlah lantas punya pikiran bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang seperti sekarang ini ada. Terjadinya perubahan dialek adalah karena bergesernya kesadaran yang menguasai alam pikiran mereka, yaitu: 1. Untuk mukminun, bahasa lisan dialek yang dipergunakan adalah dialek wahyu. Demikian pula dengan kesadarannya tidak pernah lepas dari wahyu tersebut. 2. Untuk munafikun, bahasa lisan dialek yang dipergunakan adalah wahyu, namun kesadarannya sudah jauh menyimpang dari wahyu, yaitu sudah menurut tuntutan kebendaan dan subjektif mereka sendiri. 3. Untuk kafirun, bahasa lisan dialek yang mereka pergunakan adalah dialek yang berubah dan sudah jauh menyimpang dari dialek wahyu, lebih-lebih dengan kesadarannya. Quran surat Al-Haqqah 8:43 menjelaskan, "Fala uqsimu bima tubsirun." Perhatikan apa yang kalian lihat dari kenyataan gerak alam semesta dan fakta-fakta kehidupan manusia. Wa ma la tubsirun. Dan perhatikan pula apa yang tidak bisa kalian lihat dan proses kejadian alam semesta dan proses kesadaran manusia. Innahu laqaulu rasulin karim. Karena sesungguhnya Al-Quran ini satu keterangan ilmiah untuk menjadi bacaan dan percakapan orang-orang mukmin menurut ketetapan sunnah Rasul. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Dan sekali-kali bukan bacaan dalam bentuk nyanyian, yakni sedikit sekali membentuk pandangan dan sikap hidup menurut ajaran Allah. Wala biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula sepodel bacaan bahasa dukun yang tidak mengandung makna dan pengertian, yakni sedikit sekali terbentuknya kesadaran hidup menurut ajaran Allah. Tanzilum mir rabbil alamin, yakni diajarkan dari Allah pencipta, pengatur dan pembimbing semesta hidup dan kehidupan. Kemudian nama-nama Al-Quran menurut fungsinya. 1. Al-Furqan, pemisah, yaitu yang memisahkan antara kehidupan yang hak dan kehidupan yang batil. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allah yang telah memberikan kehidupan, Allah yang telah memberkahkan kehidupan ini dengan mengajarkan Al-Furqan kepada hambanya Muhammad untuk dijadikan peringatan bagi semesta kehidupan. 2. At-Tanjil, satu ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam satu ajaran ilmu Allah dan bukan hasil renungan Nabi Muhammad sebagaimana yang dituduhkan orang-orang kafir. Quran surat Asy-Syura 192 sampai 193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan tanjil, yaitu diajarkan dari Allah sebagai pembimbing bagi alam semesta, yang diajarkan melalui Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. 3. Az-Zikru, sebagai pembentuk kehidupan sadar. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah Allah yang mengajarkan Az-Zikru, Al-Quran, sebagai pembentuk kehidupan sadar, dan aku pula lah yang menjamin serta memeliharanya. 4. Alkitab, yakni konsepsi yang berisi penjelasan antara kehidupan hak dan batil. Quran surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Ha-Mim, istilah ha-mim wal kitabil mubin. Perhatikan isi yang terkandung di dalam Alkitab Al-Quran yang demikian gamblang. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah tanjilkan di malam mubarakah, satu malam yang menentukan peningkatan hidup dan kehidupan manusia. Sesungguhnya kami Allah dengan Al-Quran ini memberikan peringatan bagi semesta kehidupan. 5. An-Nur, yang berarti cahaya ajaran ilmu sebagai penerang semesta kehidupan manusia. Quran surat An-Nisa 174. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya nyata telah datang kepadamu satu burhan, yaitu bukti kebenaran dari Allah pembimbingmu. Dengan melalui ajaran ilmu ini aku ajarkan kepadamu nur, yakni ajaran ilmu sebagai penerang semesta kehidupan. 6. As-Shifa, penyembuh dari penyakit kehidupan manusia. Quran surat Al-Isra 82. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami Allah ajarkan Al-Quran sebagai penyembuh kehidupan dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang menyeleweng Al-Quran ini hanya akan merupakan kerugian bagi kehidupannya. 7. Mau'izah,
ajaran ilmu yang mendidik manusia kehidupan bahagia. Quran surat Yusuf 57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya nyata telah datang kepadamu pelajaran dari Allah, pembimbing kehidupanmu dan penyembuh dari penyakit. Yang ada dalam tanggapan ialah pedoman hidup serta rahmat bagi orang-orang beriman. 8 kalamullah, wahyu, bahasa khusus yang diciptakan Allah untuk membimbing ruh atau sarana berpikir menurut rancangan pasti ilmunya untuk menjadi wakil Allah di permukaan bumi atau khalifatullah fil ardi. Quran surat Asy-Syura 51 sampai 52. Wa ma kana li basarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi may yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan melalui wahyu, yakni ajaran ilmunya yang diajarkan secara tersirat dan tersurat melalui manusia pilihannya yang sejalan dengan rancangan pasti ilmunya, pembina kehidupan mulia dan memastikan. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u ila siratin mustaqim. Dan seperti itulah kami Allah wahyukan kepada Muhammad ajaran ilmuku untuk membimbing ruh menurut rancangan pasti ilmu kami. Engkau sendiri tidak mengetahui konsepsi kehidupan dan tidak mengetahui membangun sikap iman, tapi menurut kepastian ilmu kami yang mengolah ilmu menjadi penerang untuk memberikan bimbingan kepada siapapun yang sejalan dengan rancangan pasti ilmu kami. Dan sesungguhnya engkau telah kami pilih sebagai orang yang mendapat bimbingan, pengertian dan kemampuan dalam merealisasi tata kehidupan yang utuh dan ampuh. Mengenal sunnah Rasul. A. Definisi sunnah menurut muhaddisun ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan ketetapan. Dari definisi sunnah yang telah dikenal umum ini, kita harus sampai kepada satu pemahaman menurut standarnya, yaitu menurut Al-Quran, bahwa segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah pada hakikatnya tidak pernah lepas dari tugas Rasul untuk mengabarkan isi kandungan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam surat An-Nahl ayat 44. Namun, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu hendaklah disandarkan pula kepada beberapa penjelasan Al-Quran di bawah ini. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kunta bin amina rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Jelaskan oleh Muhammad, sekali-kali aku tidak melakukan penyelewengan atau bid'ah dari rasul-rasul terdahulu dalam segala bentuk dan ucapan dan caranya. Karena itu, maka secara pribadi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadap diriku, demikian juga terhadap kalian. Karena itu, maka segala tindakanku sekarang ini semata-mata hanya mengikuti wahyu yang diajarkan Allah kepadaku, sehingga segala ungkapan ini adalah rangkaian keterangan berupa peringatan ke arah kehidupan terang dan gamblang. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali Muhammad itu berbicara sebagai realisasi kesadaran baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan menurut maunya sendiri yang subjektif. Segala apa yang dilakukan Muhammad sebagai Rasulullah adalah berdasarkan wahyu yang diterimanya. Karena demikian persoalannya, maka berarti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam segenap aktivitasnya adalah merupakan peragaan nyata mengenai isi yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah pula sebabnya Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh nyata telah ada pada diri Rasulullah buat kalian tauladan praktis yang indah bagi orang yang ingin memadu harap dengan ajaran ilmu Allah demi membina masa depan yang lebih baik atau yaumil akhir. Tauladan praktis indah Rasulullah sebagai realisasi dari Al-Quran inilah yang disebut dengan sunnah. Namun harus mempunyai satu pengertian bahwa sunnah itu adalah akhlak atau hulu. Dan atau itulah yang disebut tafsir Al-Quran yang sebenarnya. Kita buktikan bahwa satu, sunnah Rasul sama dengan akhlak dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa inna lakala ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad dengan Al-Quran ini menjadi manusia yang berakhlak tinggi.
Hadis Nabi, kaifa kana luku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana luku Al-Qur'an. Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasul itu? Ia menjawab, adalah akhlak Rasulullah itu persis sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menumbuhkan akhlak, yaitu aktivitas hidup dan kehidupan yang berperi kemanusiaan atau mulia. 2. Sunnah Rasul sama dengan tafsir Quran. Melihat kepada penjelasan tersebut di atas, maka dengan jelas menampakkan kepada kita bahwa segenap aktivitas Rasulullah, dari mulai ucapan, perbuatan, dan ketetapannya, semua itu merupakan penjabaran Al-Quran ke dalam kenyataan sosial sehari-hari sebagai realisasi dari Al-Quran yang menjelma ke dalam bumi nyata. Karena itu, maka apa yang disebut tafsir Al-Quran pada hakikatnya adalah hanya sunnah Rasul. Sebab hanya beliaulah yang dibebani tugas untuk menyabarkan isinya ke dalam kenyataan kehidupan dan kemudian diteladani oleh mukminun. Konsekuensinya, setiap yang menamakan diri tafsir Al-Quran di luar yang dicontohkan Rasulullah adalah bukan tafsir, dan Rasulullah adalah tafsir Al-Quran yang berjalan-jalan dengan maksud memberikan contoh pelaksanaan bagaimana harus hidup menurut ketentuan wahyu Allah Al-Quran. B. Nilai sunnah. Kalau demikian keadaannya, dilihat pula penjelasan Nabi, ini utitul kitab wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya kepadaku telah diberi Alkitab, yakni satu konsep hidup dan kehidupan menurut Al-Quran, dan diajarkan pula kepadaku yang semisalnya, yaitu sunnah Rasul, sebagai penjabaran satu persatunya. Maka nilai daripada sunnah Rasulullah adalah sama dengan nilai yang dipunyai Al-Quran, yaitu qot'i. C. Hadis. Walaupun definisi hadis sering disamakan dengan definisi sunnah, namun pada hakikatnya apa yang disebut hadis telah tidak sama atau tidak senilai dengan sunnah Rasul. Apa yang disebut hadis sebenarnya adalah cerita mengenai sunnah Rasul, baik cerita mengenai ucapan Rasulullah, perbuatan, dan ketetapannya. Tanda utama daripada tidak qot'inya atau tidak senilainya hadis dengan sunnah Rasul adalah: 1. Di dalam hadis kita pasti mendapatkan tingkatan hadis yang berbeda-beda. Ada yang mutawatir, sahih, hasan, dhaif, masyhur, gharib, munqati, mursal, dan lain sebagainya, yang semuanya itu memberikan tanda ketidakqot'ian hadis. Berarti pula hadis bernilai dhoniyun, relatif, yang kebenarannya masih harus ditinjau. Lain halnya dengan sunnah, ia pasti benar sebab menjelaskan isi Al-Quran. 2. Munculnya sunnah berlainan jauh dengan munculnya hadis. Sunnah Rasul sudah ada semenjak wahyu pertama diterima Nabi Muhammad, sedangkan hadis baru ada pada abad pertama Hijriah, dan itu pun masih dalam bentuk inspirasi dari Umar bin Abdul Aziz yang berkeinginan untuk terwujudnya kumpulan hadis-hadis Nabi, disebabkan pada saat itu sudah banyak tersebar hadis-hadis palsu. Kemudian pada pertengahan abad ketiga Hijriah barulah muncul kitab hadis yang antara lain 6 jilid kitab hadis Al-Jami'us Shahih yang disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang meninggal tahun 256 Hijriah. 3. Kita kutip pengakuan seorang dari golongan Syiah yang bernama Abdul Karim bin Abdul Auja yang hidup di masa Khalifah Ma'mun Banu Abbasiyah. Ini wadautu fikum arba'atu al-hadis ahalal fihal haram wa harramu fihal halal. Sesungguhnya aku telah membuat 4.000 hadis palsu yang isinya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di atas dasar ini semua, maka bagaimana mungkin kita harus menyamakan nilai antara hal hadis dengan sunnah Rasul? Konsekuensi lain adalah bahwa setiap hadis yang sesuai dengan Al-Quran sebagai induknya, maka sudah bukan disebut hadis lagi, akan tetapi harus disebut sunnah Rasul. Kalau kita layangkan kembali kepada proses perjalanan syariat Islam, terutama setelah perjalanan umat Islam setelah Muawiyah yang menduduki tahta kerajaan dinasti feodalisnya yang pertama, maka terjadilah aneka macam fitnahan yang melanda umat Islam yang dimotivasi oleh harta, kedudukan, dan rasialis. Faktor-faktor itulah yang menumbuhkan berbagai macam hadis yang antara antagonis, yang tergantung kepada vested interest, kepentingan masing-masing pihak yang bertentangan di dalam mengamuflir keinginan-keinginan subjektifnya oleh ayat-ayat Al-Quran dan oleh hadis-hadis buatan mereka sendiri. D. Menemukan kembali sunnah Rasul. Pasti dengan penjelasan tersebut tadi, kita akan bertanya pada diri sendiri bahwa kalau demikian keadaannya, maka di manakah kita akan mendapatkan sunnah Rasul? Sebab setiap hadis belum tentu bernilai sunnah yang qot'i. Untuk menjawab pertanyaan tersebut memang tidak semudah mencabut rambut dari tepukan tepung terigu. Namun demikian tidak sulit memindahkan
memindahkan gunung dari tempat asalnya. Sebab satu, maksud utama sunnah Rasul adalah penataan sistem sosial ekonomi menurut ajaran ilmu Allah, sedangkan yang berhubungan dengan tata cara formal seperti pelaksanaan rukun Islam yang 5, cara nikah, khitan, akikah dan lain sebagainya, semuanya telah diwarisi dari Nabi Muhammad di saat beliau belum diangkat menjadi Rasul. Sebagai contoh yang paling dekat adalah seperti halnya kita telah mengetahui teknik pelaksanaan formal di saat kita sendiri belum mempelajari Al-Quran sebagai sumber dasarnya. 2. Tingkah laku manusia tergantung kepada sesuatu yang mendominasi alam pikirannya. Karenanya, maka bagi manusia muslim di dalam dia berbuat, baik berupa ucapan, perbuatan dan diamnya, hendaklah alam pikirannya terlebih dahulu dikuasai ajaran ilmu Allah dan bukan oleh faktor biologisnya. Bila kondisi setiap manusia muslim sudah demikian, mau atau tidak, segala ucapannya, tindak tanduknya dan diamnya merupakan realisasi apa yang menghujam di dalam kalbunya. 3. Sunnah Rasul yang menyangkut masalah sosial ekonomi, toh Nabi sendiri telah menggambarkan ke dalam satu bentuk peragaan ungkapan di mana faktor alamlah yang dijadikan prototipe, yaitu kal jasad. Berdasarkan itu, maka untuk kita temukan sunnah Rasul dalam arti teknik penyusunan sosial ekonomi sebenarnya sudah terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri dalam bentuk ayat-ayat mutasabihat yang diambil dari Qasas, riwayat sejarah kehidupan umat terdahulu menurut motif-motif tertentu, dan diambil dari Alamin mengenai pasti alam. Jadi strategi, teknik dan taktik penyusunan sistem sosial ekonomi sebagaimana yang digambarkan sunnah Rasul pasti akan kita dapatkan dari ayat-ayat mutasabihat atau ayat ungkapan yang tersimpul di dalam ayat-ayat Qasas dan Alamin. Karenanya, dengan berbagai macam ungkapan yang dijelaskan Al-Quran, baik melalui ayat-ayat pasti alam dan ataupun ayat-ayat Qasas, semuanya adalah merupakan pendidikan jitu atau mau'izah bagi mukminun. 4. Ke arah keberhasilannya kita memahami hal tersebut tadi, diperlukan metode memandang Al-Quran yang harus menurut Quran dan bukan memahami Al-Quran menurut falsafah-falsafah yang dihasilkan manusia, baik dalam wujud falsafah Latin ataupun falsafah Latin yang diarabkan. Apalah arti Al-Quran bainun li nafsi, bahwasanya Al-Quran menerangkan dirinya sendiri, dan apalah arti Al-Quran yufasiru ba'du ba'do, bahwasanya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran saling jelas menjelaskan. Kalau kita sendiri lantas mencari kandungan makna Al-Quran dari luar Quran, dengan memahami khusus Rasul yang demikian banyak dan berlainan, manusia mukmin pasti akan memenangkan kembali perjuangan menegakkan syariat Islam dalam arena kehidupan. Dengan memahami ayat-ayat Alamin, manusia-manusia mukmin akan mampu mendominasikan sistem sosial ekonominya yang ampuh dan teguh ke dalam percaturan hidup dan kehidupan. Karena itu, mengkaji dan memerhati Al-Quran adalah satu usaha ke arah sana yang sangat memungkinkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat.